moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Raina Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-8 yaitu firewall. Saya akan membahas di antaranya ada firewall filter atau chain, konsep IFD, firewall filter strategi, firewall log, firewall NAT, network time protocol, firewall address list untuk firewall filter, dan konfigurasi DNS server. Kita langsung aja ke materinya. Yang pertama ada firewall filter atau chain. MikroTik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain atau rantai yang berurutan. Setiap chain yang dibuat akan dibaca oleh router dari atas ke bawah. Paket dicocokkan dengan kriteria atau persyaratan dalam suatu chain. Apabila cocok, paket akan dieksekusi. Namun apabila paket yang masuk ke firewall tidak cocok, maka akan dilarikan ke rule di bawahnya sampai dia match. Di sini ada input, yaitu memblokir paket yang menuju router. Sedangkan output memblokir paket yang bersumber dari router. Forward memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya ada firewall filter atau konsep IFD. IF yaitu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS, inilah yang disebut dengan IF. Sedangkan dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan kepada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan 10. Selanjutnya ada firewall filter atau strategi. Ada active file drop ANI. Strategi ini adalah pendekatan yang sangat dekat dalam mengatur firewall. Dalam strategi ini hanya jenis lalu lintas tertentu yang diizinkan untuk melewati firewall, sementara semua lalu lintas lainnya secara default akan ditolak. Ini berarti bahwa administrator jaringan harus secara aktif mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan jenis lalu lintas tertentu, seperti port, protokol, atau alamat IP tertentu. Cocok untuk organisasi di sektor yang sangat diatur, seperti keuangan dan kesehatan, di mana perlindungan data adalah prioritas utama. Sedangkan drop file atau active ANI, strategi ini adalah pendekatan yang lebih terbuka dalam pengaturan firewall. Dalam strategi ini, sebagian besar lalu lintas diizinkan untuk melewati firewall, tetapi ada beberapa aturan yang ditetapkan untuk menolak lalu lintas yang dianggap berbahaya atau tidak diinginkan. Ini berarti bahwa firewall akan mengizinkan banyak jenis lalu lintas, tetapi akan memblokir beberapa jenis yang telah diidentifikasi sebagai ancaman. Cocok untuk organisasi yang memerlukan fleksibilitas dan aksesibilitas tinggi seperti perusahaan teknologi atau startup. Selanjutnya ada firewall log. Firewall log adalah catatan atau log yang dihasilkan oleh firewall yang mencatat semua aktivitas yang terjadi di jaringan yang dilindungi oleh firewall tersebut. Log ini berisi informasi penting tentang lalu lintas jaringan, termasuk data tentang koneksi yang diizinkan dan yang ditolak, serta informasi tentang potensi ancaman atau serangan. Yang pertama, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Kedua, buatlah log untuk mencatat aktivitas ping yang masuk ke router. Ketiga, caranya buat rule baru pada IP firewall filter rules. Selanjutnya ada firewall NAT. Di MikroTik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama ada SRC NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Di antaranya ada Masquerade, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Yang kedua ada DST NAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Yang pertama ada DST NAT, digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, melempar
trafik keluar router. Yang kedua ada redirect, digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contoh hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Selanjutnya ada Network Time Protocol. Network Time Protocol atau NTP adalah protokol penting yang digunakan untuk menynkronkan waktu di seluruh perangkat dalam jaringan, dengan memastikan bahwa semua perangkat memiliki waktu yang konsisten dan akurat. NTP membantu meningkatkan efisien operasional, keamanan, dan keandalan sistem jaringan. Penggunaan NTP sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem keamanan, login, dan komunikasi antar perangkat. Mode operasi NTP. Yang pertama ada client mode, yang kedua ada server mode, ketiga peer mode, dan yang keempat broadcast and multicast. Selanjutnya ada firewall address list. Fitur yang digunakan dalam konfigurasi firewall untuk mengelompokkan alamat IP atau rentang alamat IP tertentu ke dalam daftar yang dapat digunakan untuk mempermudah pengaturan atau aturan firewall. Dengan menggunakan address list, administrator jaringan dapat dengan mudah mengelola dan menerapkan kebijakan keamanan berdasarkan kelompok alamat IP yang telah ditentukan. Selanjutnya ada address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list pada firewall untuk mempermudah pengelolaan aturan filter. Daripada membuat rules satu persatu untuk setiap alamat IP, address list memungkinkan kita mengelompokkan alamat-alamat IP tersebut menjadi satu daftar. Beberapa manfaat penggunaan address list dalam firewall filter di antara lain menyederhanakan pembuatan aturan firewall dengan referensi ke satu daftar alamat, meningkatkan efisiensi pengelolaan aturan, cukup mengubah daftar tanpa mengubah aturan secara individu, meningkatkan keamanan dengan pengelompokan IP yang mudah diatur. Selanjutnya ada konfigurasi DNS server. Konfigurasi DNS server adalah proses pengaturan dan pengelolaan server domain name system atau DNS untuk menerjemahkan nama domain dengan alamat IP dan sebaliknya. DNS server berfungsi sebagai direktori yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan dengan menggunakan nama yang mudah diingat, alih-alih alamat IP numerik. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal, kita ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak diresolve ke internet. Segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.